Shalom ibu-ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah adalah ketika kita bisa memuji Tuhan dan bersekutu bersama seperti saat ini. Dan anugerah yang besar ketika kita bisa merasakan kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Sebagai rasa cinta kita kepadanya, mari kita mau memuji dan menyembahnya. Bersama-sama kita angkat pujian Bapa Engkau baik. Tapi kami mau mengundang Tuhan Yesus Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah online. Tuhan, Kau berkati kami, ibu-ibu yang mengikuti ibadah online. Tuhan, terus kuatkan iman kami, supaya kami lebih hari lebih mencintai Tuhan. Firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kita sangat beruntung. Kita umat yang berdosa dan hina ini telah terbebas dari belenggu maut. Semua itu karena kasih-Nya kepada kita semua. Darah-Nya yang suci mengalir tercurah buat menghapus semua dosa-dosa kita. Dengan kesungguhan hati dan syukur kita kepadanya, mari kita pujikan tercurah darah Tuhanku.
kecewa, dan masih banyak hal lagi yang membuat iman kita lemah, iman kita kendor. Maka kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu mengangkat itu semua. Dia yang selalu membimbing supaya kita tidak takut dan jiwa pun tenang. Sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian, ku perlukan juru selamat. Berbahagia setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan yang duduk tenang di bawah kaki Tuhan, seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan, rindu belajar firman Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa mengerti, memahami isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah kami boleh memuji nama Tuhan. Kami juga boleh belajar firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami siap diajar Tuhan. Kami buka pikiran kami siap sedia untuk memahami, untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami juga Tuhan rindu untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami kerendahan hati untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, Tetelestai adalah tema perenungan kita pada sore hari ini. Dan sebagai dasar kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, ibu-ibu, saudara-saudari di rumah boleh membaca Alkitab masing-masing, menyimak bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu
telah selesai. Berkatalah ia, siapa? Berkatalah Tuhan Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka, para prajurit, pada waktu itu mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari perhatikan ayat yang ke-30 tadi. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, berkatalah Tuhan Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, dalam ayat tadi kita dapat menemukan ada kata terakhir. Ada kata terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus saat dia tergantung di atas kayu salib itu. Sudah selesai. Iya, sudah selesai. Saudaraku, kata sudah selesai itu punya makna yang sangat dalam di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ayat 28 dan 30 di sana kita melihat kata telah selesai di ayat yang ke-28 dan sudah selesai pada ayat yang ke-30. Saudara, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata ini dipakai tetelestai yang berarti apa? Itu sudah selesai. Itu tetap selesai, dan itu akan selalu sudah selesai. Sudah selesai, tetap selesai, dan selalu sudah selesai. Tidak ada penambahan lagi. Cukup, selesai, lengkap, komplit. Saudara, kata sudah selesai diserukan Tuhan Yesus sebagai sebuah seruan kemenangan. Sudah selesai, dan bukan seruan kekalahan. Ya, sudah selesai. Saudara, saya teringat saat duduk di bangku sekolah dasar, saat masih duduk di bangku SD, mata pelajaran keterampilan adalah mata pelajaran yang saya suka. Tapi terkadang itu juga membuat saya jengkel, membuat saya pusing, mangkel, jengkel, tapi juga senang. Saudara, ada masanya kami pada waktu itu diminta untuk membuat hasil karya keterampilan sebuah kemucing. Apa kemucing itu? Sulak kemucing. Ada tongkatnya, ada bulu-bulunya untuk membersihkan debu-debu. Saudara, tetapi bahan yang diperlukan untuk membuat kemucing itu sudah ditentukan oleh guru. Iya, apa bahannya ditentukan? Bulu ayam. Sudah ditentukan oleh Bapak Guru harus membuat kemucing sulak itu dari bulu ayam. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana saat itu? Kita bisa bayangkan bagaimana saat itu kami yang sudah dibagi di dalam beberapa kelompok itu berlomba-lomba dengan kelompok yang lain. Untuk apa? Bisa menyelesaikan tugas dari guru itu dengan baik dan bagus, nilai baik. Itu yang kami harapkan. Saudara, kelompok kami sampai korek-korek tempat sampah di belakang rumah. Di kampung kami punya rumah, kemudian di belakang rumah biasanya ada lubang tempat pembuangan sampah rumah tangga. Sampah dibuang sana, dibuang sana. Nah, saudara, kami korek-korek tempat sampah itu berharap apa? Menemukan ya beberapa helai bulu ayam lah. Itu harapan kami. Kami cari di mana-mana. Kami cari ke pasar. Untuk apa? Coba cari bulu ayam yang masih bagus di tempat pemotongan ayam. Kalau dapat ya puji Tuhan. Saudara, bahkan ada teman yang sampai harus dimarahi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia ngejar-ngejar ayam mamanya dan kemudian dia ambil ekor ayam jago yang paling panjang itu, dia cabut dengan paksa. Kenapa dimarahi? Ya iyalah, ayam dikejar-kejar dan dicabut bulu ekor yang paling panjang untuk nanti dipasang di ujung kemucing itu. Saudara, kami berjuang bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan tugas itu. Di lain waktu kami diminta untuk membuat sebuah wayang. Wayang dari apa? Dari karton tebal, sudah ditentukan bahannya. Saudara, betapa sulitnya kami harus membuat ukiran dari karton itu, alat seadanya, dibuat sendiri bagaimana supaya menyerupai sebuah ukiran, gambar ukiran wayang. Namun saudara kasih dalam Tuhan, ketika kelompok kami dapat menyelesaikan tugas itu dan mendapat nilai yang bagus, memuaskan, wow, kami sangat-sangat senang. Hore, tugas selesai, misi lengkap,
selesai, tidak perlu perbaikan lagi, tidak perlu revisi lagi. Cukup selesai. Ya saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan perenungan hari ini satu pertanyaan buat setiap kita. Misi apa sesungguhnya yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus sehingga Tuhan berkata sudah selesai sebagai sebuah seruan kemenangan. Yohanes 17 ayat yang keempat berkata demikian, Aku, Tuhan Yesus, telah mempermuliakan engkau, siapa? Bapa, di bumi ini dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau, ya Bapa, berikan kepadaku, kepada Yesus untuk melakukannya. Saudaraku, ayat ini merupakan bagian daripada doa Tuhan Yesus bagi para muridnya. Dia berdoa seolah-olah dia itu sudah menyelesaikan, sudah mentaati kehendak Bapa di jalan salib. Padahal ketika dia berbicara saat itu, penyaliban belum terjadi. Saudara, Tuhan Yesus bersikap seperti ini. Kenapa? Karena penyalipannya itu sudah pasti terjadi. Ya, ada di dalam rencana agung Tuhan. Tuhan Yesus mempermuliakan Allah Bapa dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepada dia. Secara spesifik saudara, jalan salib itu diberikan secara khusus kepada Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain yang dapat memuliakan Bapa, mempermuliakan Bapa dengan cara seperti itu, dengan cara jalan salib. Hanya Tuhan, Allah sendiri yang turun menjadi manusia itu. Ya saudara kasih dalam Tuhan, karya penebusan bagi dosa setiap kita manusia, itulah misi Kristus datang ke dunia. Dan dia sudah menyelesaikannya dengan tuntas, lengkap, selesai, sempurna. Tidak perlu tambahan apapun, tidak kurang. Sudah selesai, lengkap, tuntas. Sudah kasih dalam Tuhan, dosa-dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, Tuhan sudah menanggungnya. Dan hukuman atas dosa itu ditanggung oleh Tuhan sendiri. Di mana? Di atas kayu salib yang hina itu. Harusnya kita yang menanggung itu, tetapi Tuhan Yesus yang menanggungnya buat setiap kita. Yesaya 53 dan ke-6 berkata demikian, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, cara hidup kita yang lama, penuh dosa, penuh kesalahan, pelanggaran kepada Tuhan, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tidak bercacat. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena dosa, maka manusia itu seharusnya menanggung hukuman mati di dalam kekekalan. Itulah yang harus ditanggung setiap kita orang yang berdosa. Tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membatalkan hukuman itu, saudara. Tidak ada jasa, tidak ada perbuatan baik sebaik apapun yang mampu membuat kita layak menghampiri hadirat Allah, bebas dari segala hukuman akibat dosa itu. Sudah kasih dalam Tuhan, yang pasti sebaik apapun perbuatan kita, dosa, hukuman dosa adalah kematian yang kekal. Akan tetapi saudara, karena kasih karunia Allah yang begitu besar, kemurahan Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita, dia datang ke dunia sebagai manusia dalam pribadi Yesus, dan kemudian merelakan dirinya untuk apa? Sebagai korban membayar hutang dosa kita melalui kematiannya yang hina di atas kayu salib. Kita yang bersalah, kita yang berdosa, tetapi Tuhanlah yang menanggung hukuman itu buat setiap kita. Hutang dosa kita, saudara, dibayar dengan tuntas, lunas, tidak perlu tambah lagi. Ya, Tuhanlah yang membayarnya dengan lunas. Dan karena kerelaan Yesus menebus kita, maka kepada kita diberikan status yang baru. Bukan orang yang berdosa yang layak mendapatkan hukuman, tetapi kita disucikan dan kita dibenarkan. Orang yang bersalah, orang yang berdosa, tetapi karena yang dilakukan oleh Tuhan di kayu salib, maka kita disucikan, kita dibenarkan. Harga yang dibayar oleh Kristus sungguh amat tinggi. Dia membayar hutang kita, dosa kita, pelanggaran kita dengan apa? Darahnya sendiri.
nyawanya sendiri. Saudara, sudah selesai. Kata ini ditulis dalam bahasa Yunani tetelestai. Sekali lagi, berarti apa? Sudah selesai. Ya, semuanya sudah selesai yang Tuhan rencanakan sesuai dengan yang diinginkan dan sudah sempurna seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Karya penyelamatan bagi kita orang yang berdosa. Kesempurnaan keselamatan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Dia. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena hal baik yang kita lakukan. No, tetapi karena Yesus Kristus. Saudara, karya penebusan Kristus lengkap dan sempurna. Usaha kita untuk memperoleh keselamatan tak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lengkap dan sempurna. Lalu saudara, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup yang penuh dengan anugerah itu? Yang seharusnya kita tidak layak menerima, tetapi Tuhan memberikannya, menganugerahkannya kepada setiap kita. Saudara, mari kita belajar apa? Menerima, kita mensyukuri anugerahnya itu dan meresponnya dengan baik. Dengan cara apa? Jangan berbuat dosa lagi. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Permuliakan Tuhan melalui tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita sehari-hari. Dan juga saudara, kabarkanlah kabar baik ini, jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kepala Tuhan Yesus yang tertunduk berkata sudah selesai, menyatakan bahwa karya penebusan bagi setiap kita orang yang berdosa itu sudah lengkap, sudah selesai, sempurna dikerjakan oleh Tuhan. Mensyukuri untuk semua hal yang Tuhan kerjakan itu. Mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, mempermuliakan Tuhan dalam segala laku kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk karya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mati di kayu salib menebus dosa setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua itu. Ajarkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menghargai karya-Mu yang luar biasa itu dalam hidup kami. Dengan tetap setia menjalani kehidupan kami, takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ajarkan kami Tuhan untuk kami tetap setia dalam apapun yang kami jalani dalam kehidupan kami. Susah ataupun senang, dalam segala pergumulan kami, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu Tuhan menolong kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin.
yang berbahagia, yang sudah terlepas dari belenggu dosa karena pengorbanannya di atas kayu salib yang begitu menderita dan menahan sakit yang luar biasa. Boleh kita terima dan rasakan. Meresponi firman Tuhan dengan penuh sukacita, kita angkat pujian bersama-sama di salib. Bapa di surga, kami datang kembali di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan beberapa kerinduan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan pribadi lepas pribadi ibu-ibu dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan segala macam aktivitas yang mereka lakukan, panggilan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati tangan mereka, memberkati kaki mereka, langkah-langkah kehidupan mereka, memberkati mereka dengan ide-ide cemerlang bagaimana mereka boleh menjadi berkat bagi orang sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para ibu-ibu dimanapun mereka berada, boleh menjadi terang, teladan bagi keluarga masing-masing, bagi suami, bagi keluarga, bagi anak-anak mereka, mendidik anak-anak dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong apa yang menjadi harapan mereka untuk anak-anak cucu mereka, ibu-ibu ini Tuhan, berkati anak-anak cucu mereka Tuhan dengan masa depan yang indah, masa depan yang cerah, sehingga Tuhan mereka juga boleh selalu mengucap syukur, boleh selalu melihat bahwa Tuhan peduli dengan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, usaha pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberkati semua yang kami kerjakan. Dan biarlah Tuhan Yesus, hidup kami juga boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang sekitar kami. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami rindu bangsa dan negara kami memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mereka bekerja untuk memajukan bangsa dan negara ini. Setiap problem, masalah di negara ini Tuhan, biarlah mereka boleh memikirkannya dan mengandalkan Tuhan untuk memberikan solusi pemecahan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami rindu juga iman pengharapan kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, dan Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Di tengah-tengah virus yang masih ada ini Tuhan, tolong kami meskipun sudah mulai berkurang, orang bilang mulai berkurang, tapi Tuhan biarlah kami juga tetap menjaga kesehatan kami dengan protokol kesehatan yang lengkap, supaya kami jauh dari virus ini, jauh dari penyakit ini Tuhan. Tolong lindungi kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan, dan hidup kami seutuhnya ada di dalam perlindungan, penolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan-Mu, penghiburan, kekuatan daripada Engkau itulah yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan harapan kami, kerinduan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan hari demi hari dalam kehidupan kami, kekuatan penghiburan daripada Allah Putra, Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kami semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.